Sudah ya. Sudah, Bapak. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak. Saya mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji, Bapak Dr. Cafid Gid Setiono, SPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Dahlia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah refleksi pengalaman pembelajaran saya tentang praktik pengalaman lapangan 1. Untuk tahapan identitas diri, ada visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, kedua visi pribadi calon guru, ketiga ada tindak lanjut mencapai visi. Nah, untuk visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, yang pertama, menciptakan pendidikan yang berkualitas dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan setiap peserta didik. Kedua, adanya penguatan nilai-nilai dan karakter bagi pendidik serta peserta didik. Selanjutnya, visi calon guru. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Kedua, menjadi fasilitator atau teman dekat bagi seluruh peserta didik. Ketiga, memperluas wawasan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pedagogis guru. Dan untuk rencana tindak lanjut, yang pertama adanya pemenuhan setiap kebutuhan peserta didik, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, selalu upgrade skill dengan mengikuti pelatihan atau mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi. Keempat, memberikan pendidikan luar sekolah bagi warga sekolah dalam menumbuhkan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial. Nah, ini untuk refleksi pengalaman belajar saya memilih mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1, dan kebetulan saya ber-PPL di SMP Negeri 12 Surakarta. Nah, untuk praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1 ini ada 5 topik bahasan. Topik pertama itu ada orientasi PPL 1, topik 2 observasi PPL 1, topik 3 ada asisten mengajar, topik 4 praktik pembelajaran terbimbing, topik 5 diskusi refleksi akhir PPL 1. Nah, untuk topik 1, orientasi PPL 1. Nah, kegiatan orientasi ini dilakukan melalui kegiatan pembekalan PPL 1 yang diselenggarakan oleh pihak kampus secara daring dengan tujuan untuk memberikan penguatan pemahaman mahasiswa tentang karakteristik kegiatan PPL 1. Nah, setelah itu kegiatan orientasi ini juga mengenalkan mahasiswa PPG terkait dengan manajemen sekolah, tata tertib sekolah, kultur sekolah, dan informasi akademik. Nah, dari kegiatan tersebut akan menjadi bekal bagi mahasiswa PPG untuk melakukan kegiatan berikutnya, yaitu observasi. Nah, topik 2, observasi PPL 1. Pada kegiatan ini melakukan observasi sekolah setelah pelaksanaan pembekalan PPL. Kegiatan observasi ini meliputi observasi lingkungan belajar dan observasi karakteristik peserta didik. Tujuan dari kegiatan observasi ini supaya mahasiswa memiliki keterampilan dalam memaknai sebuah kejadian, fenomena, dan gejala yang tampak di lingkungan sekolah. Selain itu,
mahasiswa paham akan lingkungan akademik dan non-akademik. Selanjutnya ada di topik 3 itu ada asisten mengajar. Nah, pada kegiatan topik 3 ini, mahasiswa PPL membantu guru pamong melaksanakan tugas keguruan di sekolah. Dan untuk kegiatan pertama itu kami membantu bersama guru pamong menyempurnakan rancangan pembelajaran. Nah, ketika itu kami, guru pamong memberikan modul kepada kami untuk didiskusikan bersama dan menyempurnakan rancangan pembelajaran secara bersama-sama. Dan yang kedua, itu membantu guru pamong dalam mempersiapkan bahan ajar, media pembelajaran, serta alat evaluasi yang akan kami gunakan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga, kami membuat catatan sebagian bahan refleksi dan evaluasi kegiatan pembelajaran guna sebagai bentuk rekam jejak dan bisa dijadikan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk asisten mengajar ini dilakukan sebanyak 2 kali pembelajaran. Dan yang selanjutnya, di topik 4 ada praktik mengajar terbimbing. Pada kegiatan praktik mengajar terbimbing ini, kami berlatih mengajar di bawah bimbingan guru pamong secara langsung. Nah, mahasiswa PPL ini melaksanakan kegiatan praktik mengajar minimal 3 siklus, namun ketika itu dari kelompok kami untuk melaksanakan praktik mengajar terbimbing itu lebih dari 3 siklus. Nah, pada kegiatan PPL kemarin saya bertanggung jawab untuk mengajar di kelas 8F. Selama kegiatan praktik mengajar, saya dibimbing secara langsung oleh guru pamong. Setelah kegiatan pembelajaran, guru pamong memberikan umpan balik kepada saya terkait keterampilan yang sudah saya miliki dan keterampilan yang harus saya perbaiki lagi. Nah, untuk kegiatannya itu meliputi praktik pembelajaran terbimbing. Nah, itu saya melakukannya secara langsung dan dibimbing oleh Bapak Puji, dan kebetulan di kelompok kami mendapatkan 2 guru pamong, yaitu Bu Suryati dan Bapak Puji, dan untuk saya sendiri guru pamongnya yaitu Pak Puji. Dan yang kedua, observasi karakter peserta didik. Ketika ada observasi rancangan dan perangkat pembelajaran, nah ini untuk observasi rancangan dan perangkat pembelajaran, kami dikirimi oleh Bapak Puji terkait modul ajar yang sudah disusun, dan kemudian saya mengobservasi secara langsung mengenai rancangan dan perangkat pembelajaran yang sudah disusun oleh Bapak Puji dan saya sempurnakan lagi. Dan yang ketiga ada observasi pembelajaran. Nah, ini untuk kegiatan pembelajaran terbimbing, dan terakhir ada refleksi terhadap pembelajaran. Nah, itu di penjelasan saya tadi, Pak Puji memberikan umpan balik kepada saya terkait keterampilan yang sudah saya miliki sebelumnya. Nah, untuk di topik 5, yaitu diskusi refleksi akhir PPL 1 ini, merefleksi bersama guru pamong dari seluruh kegiatan tahapan PPL 1. Nah, untuk kegiatan setiap minggu di kegiatan PPL itu, kami selalu mendiskusikan bersama mengenai merefleksi kegiatan setiap minggunya bersama guru pamong, yaitu dari Bu Sri dan Pak Puji. Jadi dari Bu Sri dan Pak Puji itu selalu memberikan arahan dan bimbingan di setiap minggunya terkait kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, untuk kegiatan refleksi akhir di PPL 1 ini, guru pamong memberikan saran dan masukan dari seluruh kegiatan tahapan PPL 1, dari kegiatan orientasi, observasi, asisten mengajar, praktik mengajar terbimbing. Selain itu, guru pamong juga memberikan refleksi terkait sikap dan perilaku mahasiswa PPL selama PPL di SMP Negeri 12 Surakarta. Dan selanjutnya ini ada refleksi pengalaman belajar, saya ambil secara keseluruhan jenjang yang linear. Yang kedua, memperoleh pengalaman belajar tentang pengelolaan administrasi sekolah. Ketiga, memahami rancangan modul pembelajaran. Keempat, mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang terakhir, belajar dalam mengelola sosial emosional.
Nah, ini untuk artefak pembelajaran. Dan kebetulan waktu PPL kemarin, kelompok kami itu mengajar mengenai materi mengenal puisi baru. Nah, untuk setiap subbabnya, karena dari kami itu ada 5, jadi setiap orang itu mengerjakan modul setiap subbabnya. Dan kebetulan saya mendapati langkah-langkah menciptakan puisi. Nah, ini untuk ini Nah, ini untuk modul ajar yang sudah kami susun. Dan selanjutnya untuk artefak pembelajaran, nah ini pada saat menjelaskan tentang materi mengenal puisi baru, untuk tugas proyeknya saya meminta peserta didik untuk mendeklamasikan puisi dengan menampilkan sebuah musikalisasi puisi yang diiringi dengan lagu dan musik sesuai dengan minat dan keterampilan peserta didik. Jadi untuk ini ada peserta didik yang membaca puisi, terus menyanyi, serta memainkan musik. Dan untuk analisis artefak pembelajaran, penyusunan modul ajar mahasiswa PPL secara langsung dibimbing oleh guru PAMO untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, kegiatan mendeklamasikan puisi sebagai bentuk pembelajaran berdiferensiasi produk yang kelompok kami dan guru PAMO sesuaikan dengan minat serta keterampilan peserta didik. Dan untuk refleksi pengalaman belajar yang saya pilih yaitu di topik 4. Kenapa? Karena dari kegiatan praktik mengajar terbimbing sangat membantu saya untuk lebih percaya diri dalam menguasai pembelajaran ketika di dalam kelas. Selain itu, saya juga dapat masukan dan saran secara langsung dari guru pamong terkait modul pembelajaran yang saya lakukan. Dan bagaimana saya mempelajari topik tersebut, yaitu melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan sesuai dengan arahan dan penjelasan dari dosen pembimbing lapangan. Dan untuk strategi implementasi dalam mempelajari topik tersebut yaitu sangat penting bagi saya karena adanya strategi dalam topik 4 ini dapat membantu saya dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang lebih matang. Dan untuk pembelajaran bermakna, saya dapat menyusun dan merancang modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memahami kondisi kelas yang beragam serta paham dalam menanggapinya. Dan untuk inovasi pembelajaran, nah ini untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi konten untuk kegiatan belajar kemarin, saya melakukan kegiatan pembelajaran mengenal puisi baru dengan memanfaatkan aplikasi Spotify dalam mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Jadi dari aplikasi Spotify ini terdapat lirik lagu. Jadi saya meminta peserta didik untuk mengidentifikasi unsur pembangun puisi dari lagu-lagu yang sudah saya pilih sebelumnya. Dan untuk selanjutnya ada implementasi pembelajaran berdiferensiasi produk, yaitu menampilkan sebuah musikalisasi puisi yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan yang dimiliki setiap peserta didik. Untuk tindak lanjut, yang pertama itu dapat meningkatkan kinerja untuk kegiatan PPL 2 yang akan datang nanti. Yang kedua, mengaplikasikan hasil refleksi pembelajaran mata kuliah di semester 2. Dan yang ketiga, menciptakan inovasi belajar baru supaya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan menyenangkan. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait refleksi pengalaman belajar praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, terima kasih Mbak
Lilis yang sudah menyampaikan materinya, hasil refleksi pengalaman belajar untuk mata kuliah PPL 1 ya. Oke, Mbak. Iya, Bapak. Eh, mata kuliah PPL ini ya, tanyanya juga agak aneh ya nanti hal yang praktis. Menurut Anda kesulitan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa PPG saat PPL itu apa? Kalau dari saya, tantangan terbesar saya itu Bapak, karena untuk kegiatan PPL 1 ini pertama kali saya lakukan, karena ketika kuliah S1 kemarin itu, saya tidak melakukan PPL 1. Karena pada saat itu saya mengikuti kampus mengajar dan itu saya terjun di SD, dan di SD pun itu saya tidak memiliki kesempatan untuk mengajar peserta didik secara langsung. Dan setelah itu, setelah lulus S1 kemarin, saya mengajarnya bukan di jenjang linear saya. Jadi saya itu kemarin mengajar di TK kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk sesuai linear saya itu tidak sesuai. Jadi untuk kegiatan PPL 1 ini benar-benar menjadi tantangan baru saya. Jadi kemarin waktu praktek mengajar terbimbing, benar-benar saya masih takut, masih gugup kalau semisal ada yang salah seperti itu. Mungkin itu untuk tantangan terbesar saya, Bapak. Ya, artinya kesulitan, maksudnya kesulitan yang dihadapi itu terkait dengan apa itu aktivitas mengajar. Itu tantangan terbesarnya apa? Untuk tantangan terbesarnya itu dalam menghadapi peserta didik Bapak. Karena kan untuk yang pengalaman kemarin menghadapi siswa dari menghadapi TK SD terus kemudian menghadapi peserta didik SMP itu kan sangat berbeda. Jadi untuk tantangannya itu dalam mengatasi terus untuk menghadapi peserta didik A itu bagaimana, menghadapi peserta didik yang B itu bagaimana. Mungkin untuk tantangan saya itu yang masih kesulitan di situ, Bapak. Oke, baik. Terus apa yang dilakukan untuk eh, menyelesaikan ya kesulitan-kesulitan dalam mengenali dan memahami karakteristik peserta didik itu? Untuk mengenali permasalahan tersebut dan mengatasinya, saya banyak-banyak bertanya dengan rekan sejawat saya. Terus kemudian saya mendiskusikan dengan guru pamong saya, itu Bapak. Untuk menghadapi siswa ini bagaimana. Terus ketika PTL kemarin pun, waktu itu dari Bu Sri meminta bantuan dari kelompok kami untuk merekamkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Sri untuk memenuhi monef atau tidak salah Bapak. Nah itu saya melihat secara langsung dan kebetulan pada saat itu ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah itu saya melihat secara langsung bagaimana Bu Sri menanggapi peserta didik yang seperti itu, dan ada peserta didik yang istilahnya ngambek lah dalam selama kegiatan belajar. Nah, itu saya melihat secara langsung bagaimana Bu Sri merespon hal tersebut. Seperti itu, Bapak. Oke, bagaimana toh secara sosial emosional itu anak didik anak-anak SMP itu secara sosial emosional seperti apa, Mbak? Untuk sosial emosionalnya itu masih labil, Bapak, kalau saya lihat. Masih kadang eh, Ya, oke. Jadi strategi pembelajaran yang seperti apa yang cocok untuk anak dengan kondisi sosial emosional seperti itu? mungkin membuat sebuah inovasi baru seperti kegiatan pembelajaran materi puisi kemarin, itu dari kelompok kami memanfaatkan lagu populer Indonesia sebagai konten materi pengenalan puisi baru. Itu Bapak. Jadi kita memberikan sebuah pendekatan dengan peserta didik melalui
pemanfaatan lagu-lagu populer Indonesia, karena kan peserta didik itu generasi yang berbeda dengan kita saat ini. Nah, jadi adanya pendekatan tersebut dengan memanfaatkan lagu-lagu populer, jadi peserta didik akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan ketika mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, sementara itu dulu dari saya, Pak biar sama Pak Sigit. Semoga Pak Sigit. Ya, terima kasih Bapak Dr. Kafid. Ya. Ini terdengar ya Mbak ya? Mbak Lilis Dahlia. Ya, yang diangkat dalam kegiatan seminar ini refleksi pengalaman belajar. Berarti yang jenengan tadi sudah paparkan itu dapat dikatakan sudah rinci gitu, dari mulai awal apa yang dilakukan dan mulai dari observasi dan lain sebagainya dan sebagainya. Saya tertarik malah justru pada bagian yang ini tadi, artefak pembelajaran. Ya, itu tadi jangan berikan slide, diberikan materi di kelas 8F SMP Negeri 12 nih. Itu mengenal puisi. Nah, kaitannya dengan penerapan di kelas 8, kalau di SMP 12 kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu. Ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apakah ada kesulitan ketika jenengan itu menerapkan dalam pengenalan puisi itu yang disesuaikan dengan kepribadian anak yang berbeda-beda atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang dilakukan pertama itu apa? Sebelum jenengan memberikan pemaparan tentang puisi secara keseluruhan di bab yang diajarkan di kelas 8. Untuk mengenal karakteristik anak satu dan yang lainnya, karena mengingat bahwa anak itu bakatnya macam-macam. Jadi saya ingin tahu dulu apa yang jenengan lakukan. Untuk pengenalan karakteristik peserta didik itu dengan melakukan asesmen diagnostik seperti Bapak untuk melihat bagaimana karakteristik setiap peserta didik. Jadi dari hasil asesmen diagnostik tersebut, saya baru menyampaikan materi dengan pemanfaatan lagu-lagu tersebut. Seperti itu, Bapak. Pemanfaat yang Anda lakukan apa misalnya tadi apa? Yang saya lakukan itu dengan memberikan asesmen diagnostik, Bapak. Oh ya, ini ya, tadi kan ada musikalisasi puisi itu. Karena memang kalau kesulitan ketika memberikan pembelajaran puisi itu, anak kadang satu, motivasinya itu kurang. Ya memang ada yang 1, 2 itu mereka berminat sekali dengan puisi gitu. Tapi sebagian besar kalau dari pengalaman itu kadang ya cuek gitu, artinya apa sih puisi, manfaatnya apa dan sebagainya seperti itu. Nah ini yang tadi yang ingin saya tanyakan itu adalah untuk memunculkan minat gitu, agar ia dapat dikatakan secara keseluruhan lah itu anak itu mempunyai interested dulu terkait dengan materi puisi gitu. Nah yang nantinya itu ketika tampil dengan musikalisasi puisi itu bisa berhasil dengan yang sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jangan ketika ya itu aja dulu coba. Nah, untuk pembagian kelompoknya kemarin itu saya sesuaikan dengan minat dan keterampilan peserta didik, Bapak. Jadi kan itu saya membagikan ada yang membaca puisi, karena kan tidak semua anak yang bisa baca puisi. Terus ada yang main musik dan serta ada yang menyanyi. Jadi dari 3 peran ini saya kolaborasikan bersama untuk menampilkan sebuah musikalisasi puisi. Jadi sesuai dengan minat dan keterampilan dari peserta didik masing-masing. Jadi dari situ peserta didik menjadi termotivasi untuk mengerjakan produk yang saya berikan, Bapak. Ya, karena memang kalau misalnya tadi dikaitkan dengan langkah-langkah dengan laporan dari awal sampai akhir, memang ini sudah terinci, sudah lengkap ya. Kalau saya menilai seperti itu yang dilakukan selama pengalaman belajar di PPL pertama kemarin. Saya tertariknya di itu tadi ketika di bagian artefak pembelajaran. Nah, kemudian untuk mengukur keberhasilan di dalam pemberian materi mengenal puisi itu yang jenengan lakukan apa itu? Untuk melihat keberhasilannya itu saya
memberikan kuis di pertengahan pembelajaran Bapak. Dengan memberikan kuis, terus melakukan asesmen sumatif di akhir bab. Nah, bentuknya apa? Kalau ini kan musikalisasi puisi ya. Kemudian apakah puisinya itu sebelumnya sudah ditentukan gitu, misalnya puisi ini, puisi itu dan seterusnya, nanti dimusikalisasi, kemudian makna atau hal yang tersirat di dalam baris, larik dan seterusnya itu? Untuk puisinya, untuk musikalisasi kemarin itu saya, karena kan untuk pendekatan pembelajarannya itu saya mengambil berdiferensiasi. Jadi saya memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menciptakan puisinya sendiri. Jadi peserta didik membuat puisinya secara langsung, secara mandiri, dengan tema yang bebas seperti itu Bapak. Jadi bergantung dari gaya pembelajarannya masing-masing. Berarti evaluasinya memang tujuan pembelajarannya itu agar anak bisa menciptakan puisi gitu ya berarti. Karena memang puisi yang diangkat adalah puisi kaitannya dengan ini tadi Mbak, lagu Indonesia yang diambil dari Spotify itu. Untuk materinya itu kan mengenal puisi baru Bapak. Jadi kalau semisal saya menggunakan puisi-puisi yang kan memang ada puisi baru yang hanya sekedar cuma tulisan. Nah, kalau semisal saya hanya menggunakan hal itu, mungkin peserta didik akan cepat bosan Bapak, karena kan mesti pada bilang apa sih kok cuma tulisan-tulisan saja lah. Kalau semisal saya imbangi dengan pemanfaatan Spotify ini, ada dengan memainkan lagu, mendengarkan lagu dari Spotify, jadi peserta didik menjadi lebih enjoy, lebih menikmati materi-materi yang saya sampaikan. Oh, itu sebagai contoh ya, contoh penerapan gitu, artinya disesuaikan dengan sekarang itu. Oh ya. Ya karena memang kalau pembelajaran puisi itu kadang kesulitannya di situ untuk menumbuhkan satu minat agar anak itu tertarik dengan puisi, karena mereka mengatakan enggak bisa itu secara keseluruhan biasanya gitu. Makanya ini saya ingin tahu bagaimana cara menumbuhkan itu. Kemudian yang berikutnya itu, karena kalau puisi itu biasanya di samping nanti bisa menciptakan puisi juga nanti merefleksi dalam arti isi dari puisi itu apa itu, dan itu bahkan banyak ditanyakan di pertanyaan di atas PTS atau PAS dan sebagainya seperti itu. Sehingga ini memang butuh katakanlah terobosan yang nanti bisa memudahkan anak itu bisa mengikuti satu pembelajaran terkait puisi, yang kedua itu bisa tahu cara yang tercepat, karena memang bicara puisi bicara tentang hal yang absurd kadang gitu. Jadi banyak persepsi gitu, sehingga kadang anak itu kesulitannya di sana itu. Makanya saya tertarik itu tadi terkait dengan materi pengenalan puisi. Kemudian untuk ini tadi ya, pemanfaat Spotify itu mungkin kan untuk hanya ilustrasi musiknya atau mungkin yang memang disesuaikan dengan perkembangan zaman anak saat ini gitu. Ya sementara itu dulu Mbak. Kemudian terima kasih. Ya, sementara saya kembalikan lagi pada Bapak Kafid. Oke, Pak Sigit. Oke, saya tentang diferensiasi. Tadi ada mengatakan diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini apa Mbak? Diferensiasi konten itu materi yang saya tampilkan Bapak. Isi materi dalam kegiatan pembelajaran. Isi materinya gimana? Untuk isi materinya tadi dengan menggunakan lirik lagu populer Indonesia. Untuk kontennya itu untuk diidentifikasi terkait unsur-unsur pembangun puisi. Diferensiasinya di mana? Diferensiasinya itu Bapak, pemanfaatan lagunya Bapak. Karena kan untuk anak zaman sekarang itu sangat milenial. Jadi harus ada, harus... Diferensiasinya gimana? Kan baru satu itu. Diferensiasinya dari kontennya Bapak itu tadi. Ya, kontennya berapa Pak? Itu saja Bapak, lirik lagu. Lirik lagu aja toh? Berarti kan diferensiasinya tidak ada diferensiasinya.
Kalau diferensiasi konten kan, oh anak yang suka alam, cinta alam diberi puisi atau lagu-lagu dengan tema alam. Anak yang sukanya olahraga diberi puisi atau lirik lagu yang berkaitan dengan olahraga, kan gitu diferensiasi konten. Kalau cuma satu ya berarti tidak ada diferensiasi. Ya, hanya satu tidak berdiferensiasi itu, hanya ya inovasi saja, inovasi membawa satu lirik lagu modern dibawa ke kelas, tapi kan disajikan untuk semua anak dengan karakteristik yang beragam itu. Kan gitu. Diferensiasi itu kan karakteristiknya berbeda-beda, itu coba difasilitasi dengan konten yang berbeda-beda begitu. Ya, nah itu nanti mesti dikoreksi. Kalau diferensiasi produknya apa? Produknya apa? Musikalisasi puisi, Bapak. Dengan minat dan keterampilan berdidik yang dimiliki, seperti baca puisi, terus bermain musik, sama tadi bernyanyi, Bapak. Tapi tidak ada beda. Produknya kan sama ya, produk tiap kelompok sama. Iya, Bapak. Nah, jadi diferensiasinya itu kan diferensiasinya digabungkan jadi satu produk yang sama berarti kan ya. Ini bukan diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk itu kan berarti yang suka musik ya oke, silakan aransemen. Tapi yang suka mungkin baca ya nanti dalam bentuk pembacaan puisi, kan gitu kan beda. Satunya musikalisasi puisi, satunya membaca misalkan. Sama-sama ada satu puisi, kemudian satunya ekspresinya dengan membaca, satunya ekspresinya dengan musikalisasi puisi, karena satunya sukanya instrumen, yang satunya tidak punya bakat musik tapi sukanya linguistik misalkan ya, kecerdasan linguistiknya, maka diminta untuk membaca saja gitu. Nah, nah itu baru diferensiasi produk. Ya, diferensiasi produk itu berarti produknya berbeda-beda. Diferensiasi itu kan berbeda. Different kan berbeda ya. Different itu kan berbeda. Jadi produknya berbeda-beda. Bukan kemampuan anak yang berbeda-beda dikombinasikan untuk menghasilkan produk yang sama tiap kelompok itu. Itu belum diferensiasi. Itu. Ya itu aja catatan dari saya. Mungkin Pak Sigit ada tambahan lagi barangkali. Iya Bapak, menyambung ini tadi ya, karena kalau pembelajaran puisi itu memang ya agak unik. Nah, berkaitan dengan diferensiasi itu tadi, kadang memang anak-anak itu diberikan tugas untuk nanti membuat puisi yang misalnya katakanlah temanya ditentukan berbeda-beda tadi. Misalnya dari suka tema tentang kasih sayang orang tua khususnya ibu, kemudian tentang ketuhanan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, sehingga yang nanti berkaitan dengan pengenalan puisi, anak itu nanti sudah punya gambaran dulu. Misalnya pertama suka puisi dulu. Minatnya sudah nampak. Nah, nanti ketika menulis puisi disesuaikan dengan tema yang itu tadi sudah dibedakan di kelompok-kelompokan itu tadi seperti itu. Itu aja Mbak tambahannya. Nggih, Bapak. Oh, nggih. Disampun nggih. Saya rasa cukup Mbak Lilis ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sebagai masukan ya untuk mengarungi kiprah sebagai seorang calon guru yang profesional nanti ke depannya ya. Gitu saja barangkali. Terima kasih Mbak Lilis, terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya silahkan boleh meninggalkan ruang Zoom, Mbak. Ini sudah disusul oleh Mbak Landrina. Oke, Bapak. Terima kasih atas masukan dan sarannya, Bapak Cafet dan Pak Sigit. Saya izin live.